Kisah nyata horor pesugihan pedagang mie kuah pedas. Di tengah sebuah desa kecil yang terletak di lereng pegunungan, berdiri sebuah warung sederhana bernama Mie Kuah Pedas Bang Arto. Warung ini dikenal oleh penduduk desa dan para pengunjung dari luar daerah sebagai tempat terbaik untuk menikmati mie kuah yang kaya akan rempah dan rasa pedas yang menggigit. Namun, di balik kesuksesan warung ini, terdapat kisah yang kelam dan penuh rahasia. Bang Arto, pemilik warung, adalah seorang pria berusia 35 tahun dengan penampilan fisik yang mencolok. Ia memiliki tubuh tinggi dan tegap, dengan kulit sawo matang yang terbakar sinar matahari akibat jam kerja yang panjang di dapur. Rambutnya hitam legam, namun mulai menunjukkan sedikit uban di pelipisnya, menandakan beban pikiran yang ia pikul. Matanya yang tajam dan dalam menyimpan banyak cerita, sebuah cermin dari perjalanan hidupnya yang penuh liku. Sebelum membuka warung ini, Arto adalah seorang pemuda desa yang bekerja serabutan. Ia menghabiskan hari-harinya sebagai buruh tani dan sesekali membantu tetangganya memperbaiki rumah. Kehidupannya sederhana dan penuh perjuangan. Setiap malam, ia pulang ke rumahnya yang kecil dan sederhana, di mana ia tinggal bersama istrinya, Siti, yang selalu setia mendukung impian suaminya. Siti adalah sosok perempuan yang lembut dan penuh kasih, dengan senyum yang selalu mampu menghibur Arto meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Impian Bang Arto untuk memiliki usaha sendiri muncul ketika ia melihat banyak pedagang sukses di desa lain. Ia ingin menjadi seperti mereka, ingin merasakan apa itu kesuksesan dan kebanggaan. Namun, cita-cita itu tampaknya hanya menjadi angan-angan belaka, hingga suatu malam, nasibnya mulai berubah saat ia bertemu dengan Mbah Kakung. Mbah Kakung adalah seorang tetua desa yang dikenal sebagai ahli ritual dan perdukunan. Ia tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran desa, dikelilingi oleh berbagai tanaman herbal dan alat-alat ritual. Wajahnya dipenuhi garis-garis keriput, menandakan pengalaman hidup yang panjang. Mbah Kakung memiliki aura misterius yang membuat banyak orang merasa hormat sekaligus takut padanya. Suatu malam, Arto yang putus asa mendatangi Mbah Kakung. Ia bercerita tentang impian dan kesulitan yang ia hadapi. Mbah Kakung mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan setelah mendengarkan dengan cermat, ia memandang Arto dengan tatapan tajam. "Kamu harus bersedia membayar harganya," kata Mbah Kakung dengan suara serak. "Kekayaan tidak datang dengan gratis." Arto, yang saat itu terdesak oleh keadaan, setuju tanpa banyak bertanya. Ia hanya ingin meraih kesuksesan. Mbah Kakung kemudian membawanya ke sebuah ritual di tengah hutan. Suasana malam itu gelap dan suram, dengan suara alam yang terdengar mencekam. Di tengah hutan, Mbah Kakung menyiapkan altar sederhana dengan kemenyan, lilin, dan persembahan berupa ayam hitam. Ritual itu berlangsung dengan tenang namun penuh ketegangan. Mbah Kakung melafalkan mantra-mantra kuno, dan Arto merasakan hawa dingin menyelimuti sekelilingnya. Ketika ayam hitam disembelih, darahnya ditampung dalam mangkuk keramik kuno. Darah itu kemudian dicampurkan ke dalam kuah mie pertama yang Arto buat, sebagai simbol perjanjian darah. "Ini adalah perjanjian darah," bisik Mbah Kakung. "Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi ingat, setiap perjanjian memiliki konsekuensi." Malam itu, Arto pulang dengan hati yang berdebar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi harapan baru mulai tumbuh dalam dirinya. Ia bertekad untuk mewujudkan impiannya, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami biaya yang harus ia bayar di masa depan. Keberanian Arto untuk mengambil langkah berani ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Selamanya, di satu sisi, ia merasa bangga dan bersemangat. Tetapi di sisi lain, ketakutan mulai merayapi pikirannya. Apa yang akan terjadi jika ia tidak bisa memenuhi perjanjian ini? Apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Dengan semua pertanyaan dan keraguan itu, Bang Arto kembali ke desanya, siap untuk memulai petualangan baru dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa jalur yang ia pilih akan membawanya ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Warung mie kuah pedasnya akan segera menjadi terkenal. Tetapi harganya akan jauh lebih tinggi daripada yang dapat ia bayangkan. Setelah ritual malam itu,
kehidupan Bang Arto berubah secara drastis. Dalam waktu singkat, warung mie kuah pedasnya mulai dikenal di seluruh pelosok desa dan sekitarnya. Pelanggan berdatangan bak air bah, mengantre untuk mencicipi mie kuah pedas yang kini menjadi fenomena. Rasa kuahnya yang kaya rempah, dipadukan dengan tingkat kepedasan yang menggigit, membuat setiap mangkuknya menjadi makanan yang dinanti-nanti. Hari-hari pertama setelah pembukaan kembali warungnya sangat menggembirakan. Bang Arto, yang dulunya hanya seorang buruh tani, kini merasa seperti seorang raja di atas tahtanya. Ia berdiri di balik meja kayu sederhana, dengan senyum lebar di wajahnya. Suara lirih pelanggan yang bercengkerama sambil menikmati mie kuah pedasnya membuat suasana warung menjadi hangat dan meriah. Aroma menggugah selera dari kuah mie yang dimasak dengan penuh cinta memenuhi udara, menciptakan suasana yang mengundang lebih banyak orang untuk datang. Namun, di balik kesuksesan yang datang begitu cepat, ada sesuatu yang aneh yang mulai mengusik ketenangan Arto. Ia merasakan adanya bayangan gelap yang mengintai di sudut-sudut warungnya. Kadang-kadang, saat ia sedang mengolah bahan-bahan di dapur, ia merasakan hembusan angin dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara-suara aneh mulai menghantuinya, seperti bisikan lembut yang mengalun di telinganya, tetapi saat ia berusaha mendengarkan lebih dekat, suara itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Satu malam, saat warung mulai sepi, Arto memutuskan untuk membersihkan dapur. Ia mengambil panci besar untuk mencuci dan tiba-tiba melihat bayangan hitam melintas di sudut mata. Dia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya ada gelap dan kesunyian yang mencekam. Perasaan aneh itu terus menghantui Arto, membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Malam itu, Arto duduk sendirian di meja kasir, memandangi mangkuk-mangkuk kosong yang ditinggalkan pelanggan. Ia mengingat kembali ritual yang ia lakukan dengan Mbah Kakung. Rasa syukurnya akan kesuksesan yang diraih disertai dengan rasa was-was yang tak kunjung pergi. Ia seringkali bertanya-tanya, apakah ia telah membuat kesalahan dengan melakukan perjanjian darah itu. Apakah harga yang harus ia bayar akan menjadi terlalu mahal? Keesokan harinya, warungnya kembali ramai. Seorang pelanggan baru, seorang pemuda bernama Joko, datang dan memesan semangkuk mie kuah pedas. Setelah mencicipi, wajah Joko seketika bersinar. "Bang, ini mie terpedas yang pernah saya coba. Rasanya luar biasa," seru Joko, yang kemudian mengajak teman-temannya untuk ikut mencicipi. Dengan cepat, berita tentang mie kuah pedas Bang Arto tersebar dari mulut ke mulut. Setiap hari, lebih banyak orang datang untuk mencoba dan menikmati kelezatan yang ditawarkan. Arto merasa bangga, tetapi juga bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan setiap mangkuk yang terhidang, ada sesuatu yang terasa janggal. Ia merasa seolah-olah suksesnya bukan hanya karena keahlian memasaknya, tetapi ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar. Suatu malam, di tengah kesibukan, seorang pelanggan setia bernama Bu Sari, seorang ibu rumah tangga yang sering datang untuk makan, tiba-tiba pingsan setelah menyantap semangkuk mie. Arto berlari ke arahnya, panik melihat wanita itu terkulai di lantai. Segera, pelanggan lain membantu membangunkannya. Ketika Bu Sari sadar, ia tampak bingung dan ketakutan. Saya melihat sesuatu," ucapnya, menggigil. "Ada makhluk besar, bayangan hitam yang menakutkan. Ia datang kepada saya dan berkata, mie ini berasal dari perjanjian yang harus dipenuhi." Arto terperanjat mendengar cerita Bu Sari. Hatinya berdebar, dan rasa takut menyelimuti pikirannya. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Apakah perjanjian dengan Mbah Kakung itu mulai menarik perhatian makhluk lain? Apakah ada yang harus dibayar untuk setiap mangkuk mie yang disajikan? Kekhawatiran itu terus menghantuinya. Meskipun warungnya semakin ramai dan keuntungan mengalir deras, Arto merasakan ketidaknyamanan yang semakin menggelayuti pikirannya. Ia mulai mempertanyakan setiap langkahnya, setiap mangkuk yang disajikan, dan dampak dari perjanjian yang telah ia buat. Dalam keheningan malam, ia seringkali terbangun dari tidur, berkeringat dingin, teringat pada ritual malam itu dan kata-kata Mbah Kakung tentang konsekuensi perjanjian darah.
Dalam situasi yang serba tak menentu ini, Arto merasakan ketegangan yang terus meningkat. Ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada warungnya, tetapi ketakutan akan konsekuensi yang mungkin datang terus menggerogoti. Apakah ia bisa terus menikmati kesuksesan ini, ataukah ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan? Keesokan harinya, dengan perasaan campur aduk, Arto melanjutkan harinya seperti biasa. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggannya, sambil berharap bahwa semua ini tidak akan berakhir dengan cara yang kelam. Namun, semakin hari, semakin jelas bahwa kesuksesan ini mungkin membawa lebih banyak masalah daripada yang ia bayangkan. Arto harus menghadapi kenyataan bahwa perjanjian yang ia buat bukan sekadar tentang keuntungan, tetapi juga tentang harga yang harus dibayar, dan harga itu mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap bulan purnama, Bang Arto tahu bahwa ritual kecil harus dilakukan di ruangan belakang warungnya. Ruangan itu, meskipun sempit dan sederhana, menyimpan banyak rahasia. Dindingnya dipenuhi dengan aroma kemenyan yang masih tersisa dari ritual-ritual sebelumnya. Beberapa lilin yang setengah terbakar tergeletak di sudut, sementara sebuah meja kayu tua berfungsi sebagai altar untuk ritual yang diadakan. Di atas meja itu, terdapat mangkuk keramik kuno, warisan dari Mbah Kakung, yang selalu digunakan untuk menampung darah ayam sebagai persembahan. Malam itu, suasana di luar warung terasa tenang, tetapi di dalam hati Arto, ada kegelisahan yang terus menghantuinya. Ia merasakan tekanan yang semakin berat setiap kali bulan purnama tiba. Suara-suara bisikan yang sebelumnya hanya samar-samar kini semakin jelas, seolah mengingatkan Arto akan perjanjiannya yang belum sepenuhnya dipenuhi. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya sebelum memulai ritual. Arto menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Ia mengambil ayam hitam, yang merupakan syarat utama ritual, dari kandang di belakang warung. Ayam itu terlihat sehat, tetapi seolah merasakan ketegangan di udara. Ia bergetar saat Arto memegangnya. Dengan penuh rasa hormat, Arto membawanya ke ruangan belakang. Ia menyiapkan lilin, kemenyan, dan semua alat yang diperlukan. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa penuh makna, seperti berpadu dengan mantra-mantra yang akan ia lafalkan. Ketika semuanya siap, Arto menyalakan lilin-lilin di atas altar. Cahaya lembut dari lilin menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding, menambah suasana mistis di ruangan itu. Ia mulai melafalkan mantra-mantra kuno yang diajarkan oleh Mbah Kakung dengan suara rendah dan penuh konsentrasi. Setiap kata yang diucapkan terasa berat, seolah mengikatnya lebih erat dengan dunia yang tidak terlihat. Tiba-tiba, saat Arto memegang ayam hitam, gelombang dingin menyapu ruangan. Lilin-lilin yang menyala bergetar, dan Arto merasakan ada sesuatu yang bergerak di sekelilingnya. Ia menegakkan kepala, mengawasi sudut-sudut ruangan, tetapi tidak ada apa-apa. Dengan ketenangan yang tersisa, ia melanjutkan mantra, menekankan setiap suku kata dengan keyakinan. Namun, ketakutan mulai merayapi pikirannya. Saat ia bersiap untuk menyembelih ayam, tiba-tiba lilin yang menyala di sudut ruangan padam dengan sendirinya. Kegelapan menyelimuti ruang, dan Arto merasakan hawa dingin yang semakin menekan. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih mendesak. "Kamu lupa sesuatu," bisik suara itu, lembut namun mengancam. "Kami lapar." Arto terkejut, dan jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa ia lupa membawa ayam hitam sebagai persembahan. Dalam kepanikan, ia berlari keluar untuk mencarinya, tetapi saat ia kembali ke ruangan, bayangan hitam melintas di depan matanya, menghilang secepat kilat. Di meja, ia melihat mangkuk keramik kuno yang biasanya kosong, kini sudah terisi penuh dengan cairan merah pekat. Rasa mual melanda Arto. Ia tahu, cairan itu bukanlah darah ayam. Aneh dan menakutkan, cairan itu berkilau dalam cahaya lilin, seolah memiliki kehidupan sendiri. Arto merasa terperangkap antara ketakutan dan rasa ingin tahunya. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa beku di tempat. Dengan berani, ia mendekati mangkuk dan mencium aroma yang menyengat. Bau itu jauh dari bau darah ayam yang biasa.
Ini adalah aroma yang asing, menciptakan rasa ngeri dalam dirinya. Dalam keadaan ketegangan, Arto merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang memanggilnya untuk menyentuh cairan itu. Namun, akalnya menjerit agar ia menjauh. Pikiran tentang perjanjian yang ia buat dengan Mbah Kakung berputar-putar di kepalanya. Apakah ini konsekuensi dari kesepakatan yang ia buat? Apakah makhluk-makhluk gaib itu mulai menuntut dari dirinya? Satu hal yang pasti, ia tidak dapat mengabaikan panggilan aneh ini lebih lama lagi. Akhirnya, setelah berjuang dengan ketakutannya, Arto mengambil keputusan. Ia akan tetap melanjutkan ritual ini, tetapi kali ini dengan lebih hati-hati. Ia mengambil ayam hitam yang telah disiapkan, dan dengan tangan bergetar, ia menyembelihnya. Darah ayam mengalir ke dalam mangkuk keramik, menambah isi cairan yang sudah ada di dalamnya. Arto merasa seolah-olah mengikatkan dirinya lebih dalam kepada kekuatan yang tidak dapat ia pahami. Setelah selesai, ia melanjutkan dengan mantra-mantra yang harus diucapkan, berharap agar makhluk-makhluk itu merasa puas dengan persembahannya. Suara bisikan mulai mereda, dan hawa dingin yang menyelimuti ruangan perlahan-lahan menghilang. Arto merasa ada semacam kedamaian, meskipun ketakutan masih menghantuinya. Ketika ritual selesai, Arto menatap mangkuk keramik itu dengan rasa campur aduk. Ia tahu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan malam ini, ia telah melanggar ketentuan yang tidak tertulis. Ia merasakan beban yang lebih berat di pundaknya. Tetapi di sisi lain, kesuksesannya di warung membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Apakah semua ini sebanding dengan harga yang harus ia bayar? Dengan pikiran yang berputar-putar, Arto keluar dari ruangan belakang, menutup pintu dengan hati-hati. Ia kembali ke area depan warung, di mana pelanggan menunggu dengan senyum lebar dan harapan akan semangkuk mie kuah pedas yang lezat. Ia tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ada lebih banyak tantangan yang harus dihadapi. Bulan purnama bersinar cerah di langit malam, tetapi di balik sinarnya, ada bayangan gelap yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mengambil harga yang harus dibayar oleh Bang Arto. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan warung mie kuah pedas Bang Arto tidak lagi sekadar membawa kebanggaan, tetapi juga menjadi sumber ketakutan yang mendalam. Setiap bulan purnama, ritual yang dilakukannya di ruangan belakang semakin terasa sebagai beban yang tak tertahankan. Meskipun pelanggan terus berdatangan, Arto merasakan semakin banyak tekanan yang mengikatnya dengan perjanjian yang telah ia buat. Pada suatu malam, setelah seharian melayani pelanggan, Arto pulang ke rumah dengan kelelahan yang menyelimuti. Ia menemukan Siti, istrinya, sedang menunggu di ruang tamu dengan wajah cemas. Siti adalah sosok yang selalu mendukung Arto, tetapi belakangan ini, ia merasa ada sesuatu yang mengganggu suaminya. "Bang, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu terlihat berbeda," Siti bertanya, mencoba mencari tahu apa yang mengganggu pikiran suaminya. Arto hanya tersenyum tipis, tetapi dalam hatinya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tidak ingin membebani Siti dengan kisah kelam yang menimpanya. "Tidak ada, Siti, hanya lelah," jawabnya, meski ia tahu bahwa kebohongan itu terasa semakin berat. Malam itu, Arto berusaha tidur, tetapi pikirannya terus berputar pada ritual dan bayangan hitam yang terus menghantuinya. Keesokan harinya, saat ia membuka warung, suasana terasa berbeda. Pelanggan yang biasanya ramai kini tampak gelisah. Beberapa dari mereka mulai berbisik satu sama lain, dan Arto merasakan ketegangan di udara. Tanpa menunggu lama, seorang pelanggan setia bernama Pak Joko, yang dikenal sebagai orang bijak di desa, mendekatinya. "Bang Arto, ada yang tidak beres," ucap Pak Joko dengan nada serius. Beberapa orang di desa mengaku melihat sesuatu yang aneh di warung ini. Mereka bilang ada bayangan hitam yang mengikuti mereka saat menikmati mie. Hati Arto berdegup kencang. Ia merasakan jari-jarinya menjadi dingin. "Apa yang kamu maksud, Pak Joko?" tanyanya, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan melanda. "Banyak yang mengaku mendengar bisikan saat makan.
Mereka bilang seolah ada yang meminta sesuatu dari mereka. Aku khawatir, Bang. Apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya? Tanya Pak Joko, menatap Arto dengan penuh perhatian. Arto merasa terpojok. Ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran tentang perjanjian dan ritual yang dilakukan. Ia hanya bisa mengangguk dan berusaha tersenyum, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Sejak saat itu, bayangan ketakutan mulai menyelimuti warungnya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan semakin meningkat. Suatu malam, setelah menutup warung, Arto duduk di belakang meja kasir, merenung. Ia merasa terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri. Suara-suara bisikan itu semakin sering muncul, dan kali ini, mereka terdengar lebih marah dan mendesak. Ketika bulan purnama kembali tiba, Arto tahu bahwa ia harus melaksanakan ritual. Namun, saat ia melangkah ke ruangan belakang, perasaan ngeri menyelimuti hatinya. Dengan tangan bergetar, ia menyiapkan semua peralatan. Dalam kegelapan, ia mengingat semua yang telah terjadi. Apakah ini semua sepadan dengan kesuksesan yang ia raih? Ritual itu dimulai dengan suara mantra yang meluncur dari bibirnya. Namun, kali ini, suasana terasa berbeda. Hawa dingin yang menyengat menyelimuti ruangan. Lilin-lilin yang menyala bergetar, dan Arto merasakan kehadiran yang tidak terlihat mengisi ruangan. Ia melafalkan mantra dengan suara yang semakin gemetar, merasakan tekanan yang semakin kuat. Ketika ia menyembelih ayam hitam dan darahnya mengalir ke dalam mangkuk keramik, suara bisikan itu semakin menguat. Arto bisa merasakan bahwa makhluk-makhluk itu tidak hanya mengawasi, tetapi juga marah. Dalam keadaan panik, ia berusaha melanjutkan ritual, tetapi sesuatu terasa tidak beres. Tiba-tiba, suara tawa yang menakutkan bergema di dalam ruangan. Arto menutup telinga, tetapi suara itu semakin menguat. Kamu tidak bisa melarikan diri, Arto. Kami akan mengambil harga yang seharusnya kamu bayar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan hitam itu muncul, sosok yang mengerikan dengan mata menyala yang menatapnya tajam. Arto terjatuh, merasa tidak berdaya di hadapan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Suara itu terus menggema, menyuruhnya untuk memenuhi perjanjian yang telah ia buat. Setiap mangkuk mie yang kamu hidangkan adalah pengorbanan yang harus kamu bayar. Kami tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dengan keberanian yang tersisa, Arto berteriak, "Tolong! Apa yang harus saya lakukan?" Namun, suara itu hanya tertawa, dan semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, saat warung dibuka kembali, suasana terasa semakin mencekam. Pelanggan mulai menghindar, dan beberapa dari mereka melaporkan bahwa mereka melihat bayangan hitam di dalam warung, bahkan saat menikmati mie. Arto merasa terasing, dikelilingi oleh ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Keluarga dan teman-teman mulai menjauh. Mereka merasakan aura aneh yang menyelimuti warung dan Arto. Meskipun ia berusaha untuk tetap tersenyum dan melayani, dalam dirinya, ia merasa terjebak di antara kesuksesan yang ia raih dan konsekuensi yang harus ia bayar. Di malam hari, Arto tidak bisa tidur. Ia terbangun dari mimpi buruk yang menghantuinya, teringat akan bayangan hitam dan suara menakutkan yang terus berulang. Ia menyadari bahwa apa yang dimulainya sebagai sebuah harapan kini telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Begitu banyak yang telah hilang, kebahagiaan, ketenangan, dan bahkan cinta dari istrinya. Siti, yang semakin khawatir, mulai bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Arto tidak bisa memberitahu kebenarannya. Ia terjebak dalam kesepian, berjuang melawan ketakutan yang terus menghantuinya. Kehidupan di desa mulai berubah. Masyarakat merasakan dampak dari kesuksesan Arto, dan ketakutan mulai menyebar. Arto tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Namun, dengan setiap langkah yang diambil, ia merasakan semakin dekat dengan kegelapan yang mengintai. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk mendatangi Mbah Kakung sekali lagi, berharap bahwa ada jalan untuk membatalkan perjanjian yang telah mengikatnya. Tetapi dalam hati, ia tahu bahwa harga yang harus dibayar mungkin akan menjadi lebih mahal dari yang ia bayangkan.
Nasibnya kini bergantung pada keputusan yang akan ia ambil, apakah ia akan melanjutkan perjanjiannya dengan dunia gaib, ataukah ia akan berusaha melepaskan diri dari belenggu yang telah menghantuinya.